Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Taklim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan subuh ini membahas hadis yang ke-13 halaman 26. Hadis yang ke-13 halaman 26. Nah, kalau di sini diberikan judul mencintai sesama muslim ya. Kalau saya lebih tertarik memberikan judulnya itu cinta yang bisa menyempurnakan keimanan gitu ya. Cinta yang bisa menyempurnakan keimanan. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi kalau nanti Bapak cari di kitab Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim akan ditemukan hadis ini. Jadi Imam Nawawi itu mengambil hadis ini dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan melalui jalur seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu seorang tabi'in yang kita kenal hari ini madhab Maliki, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Itu Malik bin Anas seorang tabi'in. Kalau Anas bin Malik itu seorang sahabat kan, Rasulullah sahabat baru tabi'in kan gitu. Nah, jadi an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah. Ini Abi Hamzah itu merupakan sebuah kunyah ya, sebuah landian atau sebuah panggilan. Nama aslinya itu adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat Pak, di mana beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini digambarkan bahwa beliau ini adalah khadim ya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti bahwa Anas bin Malik ini karena begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu antusiasnya meneladani Rasulullah, begitu antusiasnya menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu berkhidmat ya, atau mewakafkan dirinya untuk selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat
yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Jadi dulu kebiasaan para sahabat itu Pak, mereka berlomba gitu ya, berlomba untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Kenapa mereka berlomba? Ya, pertama karena mereka ingin mendapatkan keberkahan ya, keberkahan ilmu, keberkahan hidup, keberkahan petunjuk dan lain sebagainya. Jadi di sini sekalipun disebut pelayan bukan dalam arti pembantu gitu, Pak. Jadi bukan berarti seseorang itu butuh pekerjaan gitu, lalu menjadi pelayan atau pembantu untuk Rasulullah. Tapi pelayan di sini lebih kepada ingin mewakafkan diri, mengkhidmatkan diri dalam rangka mengambil keberkahan dari sosok seorang manusia yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan Anas bin Malik ini seorang sahabat yang pernah dimohonkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW agar didoakan gitu Pak, agar didoakan. Nah, ini dari sini kan kelihatan. Jadi beliau bukan semata-mata menjadi pelayan Rasulullah bukan semata-mata karena ingin makan, minum atau uang, bukan. Tadi ingin mendapatkan keberkahan. Makanya ibunya itu pernah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah anak saya ini. Itu Pak, doakanlah anak saya ini. Itu. Mungkin hari ini jarang gitu ya, jarang seseorang atau orang tua gitu ya yang menitipkan anaknya kepada seorang kiai dengan harapan mendapatkan keberkahan baik iman ataupun ilmu dari kiai tersebut. Jarang zaman sekarang itu. Nah dulu ibunya Anas bin Malik itu pernah memohon kepada Rasulullah, doakanlah gitu. Jadi lain gajilah sagede-gede lain gitu. Doakanlah katanya. Maka pada saat itu didoakan oleh Rasulullah 3 hal itu, 3 hal. Beliau berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Itu 3 doa itu. Ya Allah, perbanyaklah itu hartanya. Ya Allah, mudah-mudahan Anas bin Malik ini menjadi seorang sahabat yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Dan itu betul terjadi itu Pak, betul terjadi. Sehingga dikisahkan bahwa di zaman Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabat yang lain katakanlah menanam sebuah tanaman itu 1 tahun berbuah 1 kali gitu. Tanaman yang ditanam oleh Anas itu berbuahnya 2 kali itu Pak. Jadi keuntungan yang didapat oleh Anas bin Malik dari sebuah pekerjaan itu 2 kali lipat bila dibanding dengan keuntungan yang didapat oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini makbulnya doa seorang nabi itu begitu Pak. Kemudian Anas bin Malik pun ini melalui tangannya Pak, bukan hanya dalam hal duniawi. Dikisahkan bahwa semasa hidupnya tangan Anas bin Malik itu pernah menguburkan lebih dari 125 jenazah gitu. Semasa hidupnya gitu Pak. Nah ini kita kira-kira nepikeun ka umur sakieu geus sabaraha kali nanamkeun jenazah, menguburkan jenazah gitu. Jadi bisi ke urang hayang dikuburkeun ku batur, urang geus pernah teu nguburkeun batur gitu dah. Atau minimal nganter
saudara kita yang meninggal gitu. Bisingke pas maut orang hayang diantar ku batur gitu. Kemudian yang kedua, wa aksir wa waladahu, wa aksir waladahu, perbanyaklah keturunannya, perbanyaklah anaknya gitu. Kan sering kita dengar bahwa banyak anak itu banyak rezeki katanya. Rezeki di situ bukan hanya duit gitu Pak. Paling tidak kalau banyak anak dan anaknya itu dididik gitu, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, peluang masuk surga itu besar gitu Pak. Bayangkan aja yang mendoakan kan banyak gitu Pak, banyak. Datu lamun teu didoakeun ke budak mah kusaha deui ya tuh Pak. Kusaha deui, belum tentu orang lain itu istiqomah mendoakan kita kecuali anak kita. Makanya saya sering mengingatkan, cobalah sekali-kali doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang mungkin pernah kita kenal yang sudah meninggal dunia itu Pak. Ada Pak Naryo itu dulu mantan DKM Al-Muhajirin. Ada Pak Abdul Aziz itu. Ada Pak Herman situ tuh. Ada Pak Dedi almarhum itu. Ada Pak Cepi itu. Pak Anas itu imam di Muhajirin dulu. Banyaklah Pak yang sudah meninggal itu. Sekali-kalilah didoakan gitu. Siapa tahu dengan rajinnya mendoakan mereka, kita pun nanti ada orang lain yang mungkin setelah kita wafat itu yang rajin mendoakan kita. Kan hidup itu Pak, ada hukum alam lah, atau ada yang namanya hukum kausalitas gitu. Atau ada yang namanya nih al-jaza'u min jinsil amal. Hidup itu kumaha amal-amalan gitu ya. Jadi kalau kita rajin mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, insya Allah kita pun akan didoakan oleh orang lain setelah kita meninggal itu. Nah itu. Jadi Anas bin Malik itu pernah didoakan oleh Rasulullah agar memiliki keturunan yang banyak. Manfaatnya adalah biar banyak yang mendoakan. Dikabarkan bahwa Anas bin Malik itu Pak, Anas bin Malik itu memiliki anak yang sangat banyak gitu Pak. Ada yang menyebutkan sampai 120 anaknya itu. Cuman saya belum menelusuri dari berapa bibit 120 teh gitu. 120 ngata kabayangnya. Mun urang geus pararoho ngaranna ge meureun eta budak. Si ieu saha budak teh ngaranna si ieu saha. Atuh boro-boro 120 ayeuna we jamaah nu di dieu. Saya yakin bapak-bapak teu hararapal ngaranna eta. Nu hadir di dia ayeuna saya yakin ada yang tidak hafal gitu. Cacakan ya jumlahna ngan sakieu. Nah itu kan makbulnya doa Rasulullah itu. Sampai-sampai Anas bin Malik itu ketika beliau hidup, beliau mengatakan bahwa dua doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah saya terima, sudah saya rasakan. Tinggal saya menunggu satu lagi katanya. Di akhirat itu wa adkhilhul jannah. Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik itu biar Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah itu tinggal satu itu yang saya tunggu katanya. Ikhwanu fillah arsadakumullah. Jadi an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Ini kan sebuah doa nih Pak, sebuah doa yang sangat luar biasa. Bayangkan saja Pak, sehari ini kan yang melakukan kajian hadis arba'in atau yang membaca hadis ini bukan hanya kita, banyak kan.
Berapa ribu dalam satu hari yang mendoakan radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan Allah ridho kepada Anas bin Malik. Itu kan karena jasa-jasanya, karena keimanannya, ketakwaannya, kebaikannya. Khadimi, nah beliau itu adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dalam bahasa ininya bukan pelayan, nah ya tadi yang berkhidmat lah Pak. Yang berkhidmat atau yang mengcover lah, menyumponi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik ini menerima hadis ini dari an-nabiyyi. Nah, karena ada an, Pak, maka iya-nya di kasroh. Anin nabiyyi gitu. Kalau nggak ada an-nabiyyu gitu. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan doa juga nih, doa. Berapa juta dalam sehari orang yang berdoa, bersolawat, mendoakan Rasulullah SAW. Qala, beliau bersabda. Nah, Rasulullah bersabda. Ini sabdanya itu pendek ini Pak, pendek. Lamun dijengkal malah esa jengkal ya. Dan insya Allah pulang dari sini bapak-bapak juga hafal ini, hafal. Dan insya Allah bisa mengamalkan. Apa sabda Rasulullah itu? La, nah, la-nya itu la nafyi, meniadakan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa meniadakan di sini bukan meniadakan sepenuhnya gitu. Bukan meniadakan seluruhnya, Pak. Tetapi meniadakan kesempurnaan gitu. Ini penting ini nih. Penting. Kenapa? Karena kalau ini nih, kalau seandainya nih sudah bagus nih penerjemahnya sudah mempermudah kita atau menjaga kita dari salah memahami, sehingga diterjemahkan tidak sempurna gitu. Coba kalau diterjemahkannya secara letterlock begini, la yu'minu, tidak beriman gitu. Tidak ada iman, itu kan berat itu Pak, berat itu. Tetapi beda dengan la yu'minu, tidak sempurna keimanan. Nah, berarti kan imannya masih ada, cuman tidak sempurna gitu. Beda tidak iman atau tidak ada iman dengan tidak sempurna iman. Kalau tidak sempurna iman, imannya masih ada tapi tidak sempurna gitu. Kalau tidak ada iman kan bahaya itu Pak, resikonya berat. Jadi la yu'minu, tidak sempurna keimanan. Ahadu, seseorang, kum, di antara kalian. Berarti ini kan khitab hadis ini, perkataan hadis ini ditujukan kepada umat Islam Pak. Bukan kepada manusia secara umum, bukan. Kepada umat Islam. Karena hanya umat Islam yang memiliki keimanan kan gitu. Hanya umat Islam yang memiliki atau yang beriman minimalah kepada rukun iman ataupun kepada iman-iman yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak sempurna iman atau keimanan salah seorang di antara kalian hatta, sehingga. Nah itu hatta itu harful goyah Pak, huruf yang menunjukkan sebuah tujuan. Ketika tujuannya itu tercapai maka sempurna gitu. Jadi iman seseorang baru dikatakan sempurna sehingga tercapai apa yang disyaratkan
disyaratkan, Pak, terpenuhi apa yang diperintahkan itu. Ketika yang diperintahkan disyaratkan tercapai, terpenuhi, maka sempurnalah iman seseorang itu. Apa yang harus dicapai itu? Apa yang harus dilaksanakan itu? Sedikit, Pak, nih, sedikit. Yuhibbu, nah, dia mencintai li akhihi. Nah, itu. Ini ada dua penafsiran, Pak. Ada yang mengatakan li-nya itu kepada, artinya goyah tujuan, Pak. Li-nya itu ada yang mengatakan harful goyah. Sehingga kalau dikatakan harful goyah begini, yuhibbu li akhihi, sehingga dia itu mencintai saudaranya. Ada yang menafsirkan li-nya itu lil milki, li untuk menunjukkan kepemilikan, sehingga bisa dimaknai yuhibbu li ahihi, sehingga dia itu mencintai milik saudaranya, gitu, Pak. Ma sebagaimana yuhibbu dia mencintai li nafsihi, dirinya sendiri. Kalau ditujukan li-nya lil milki, harful milki, sehingga dia itu mencintai apa yang menjadi miliknya. Nah, itu, Pak. Ini pendek, Pak, nih hadisnya ini. Dibacanya simpel, dihafalkannya mudah, dipahaminya mudah. Cuma nih direalisasikannya berat nih, sekalipun pendek berat ini, Pak. Berat. Dan alhamdulillah nih, para ulama mayoritas menafsirkan bahwa la-nya di sini adalah la yang menunjukkan ketidaksempurnaan, bukan ketiadaan sama sekali. Karena kalau di sini diartikan tidak ada iman sama sekali, mungkin di antara kita atau kita ini tidak akan mampu, Pak. Tidak akan mampu. Atau mungkin kita sudah tidak punya iman semuanya. Kalau dikatakan la yu'minu, tidak beriman, tapi kalau dikatakan tidak sempurna iman, ya insya Allah masih ada iman kita, cuman perlu disempurnakan. Jadi kata kuncinya nih, hadis ini berbicara tentang pentingnya seorang muslim mencintai saudaranya. Saudara yang mana? Nah, di sini kan menggunakan kata akhun, Pak. Jadi di Al-Quran atau hadis, Pak, itu ketika bicara tentang saudara, pertama ada dengan kata akhun atau ikhwah. Akhun atau ikhwah itu adalah persaudaraan yang diikat oleh ikatan nasab dan juga ikatan agama. Itu akhun. Satu diikat oleh ikatan nasab, dua oleh ikatan agama. Itu. Yang kedua ada ikhwan. Nah, itu ikhwan. Kita sering mendengar ikhwan. Ikhwanu fiddin. Nah, makanya kalau menyebut ikhwan itu diikuti dengan kata-kata fiddin atau ikhwan fillah. Karena kalau ikhwan itu umum, Pak. Jadi persaudaraan yang sifatnya umum, yang tidak diikat oleh hubungan darah ataupun hubungan agama, itu namanya ikhwan. Innal mubadirina kanu ikhwana sayatin. Itu. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan, kan gitu. Jadi kalau mau menggunakan ikhwan harus disifati, umpamanya diikuti dengan ikhwan fillah, ikhwan fiddin, saudara dalam agama. Karena kalau tidak pakai din itu umum itu. Tapi kalau menggunakan akhun atau ikhwah, kalau di Al-Mu'minun itu kan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, wa ila adin akhahum hudan, kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud pada kaum Ad itu.
Jadi akhun itu adalah saudara yang diikat oleh satu nasab, dua agama itu. Makanya tadi khitab hadis ini ditujukan kepada umat Islam. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, maksudnya salah seorang di antara kalian umat Islam. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian wahai umat Islam, sehingga dia itu mencintai saudaranya sedarah dan seakidah sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Aina lamun tidak dibatasi seperti itu berat Pak. Urang arek kumaha atau mencintai Firaun dah hese atuh Pak. Coba lamun tidak dibatasi dengan persaudaraan karena hubungan darah dan hubungan ideologi, orang kan yang Firaun ideologinya beda, yang si Kim Jong Un ideologinya beda. Dipaksakan mencintai kumaha kan hese. Nebikeun ka belut buluan ge moal bisa mencintai Firaun gitu. Kalau kita kan umat Islam, makanya dibatasi nih li akhihi. Nah itu pentingnya kita mengetahui seluk beluk bahasa itu di situ. Jadi akhun itu saudara yang diikat oleh ikatan darah dan ikatan akidah. Nah yang tentu saja nanti kalau dirunut atau kalau di tingkat-tingkat beda kan. Ada orang itu yang sebatas diikat oleh ikatan darah plus akidah gitu. Ada orang itu yang diikat oleh ikatan akidah saja tapi tidak senasab. Walaupun lamun dicuk-cuk ka tukang mah kabeh ge sanasab turunan Nabi Adam gitu ya. Kalau dikejar ke belakang mah gitu. Nah, di sini Allah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebut kata yuhibbu, mencintai, Pak. Yang namanya cinta itu Pak, cinta itu merupakan salah satu kerja hati ya. Salah satu sifat yang bersemayam dalam hati. Ada cinta, ada benci kan gitu Pak. Ada gembira, ada sedih. Itu merupakan kerja hati Pak. Dan ini pun nikmat lagi nih Pak, nikmat nih. Dengan adanya kata-kata yuhibbu itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena minim-minimnya Pak, minim-minimnya orang baru dikatakan sempurna imannya kalau dalam hatinya itu, dalam hati nih mencintai saudaranya sedarah dan seakidah seperti mencintai dirinya. Jadi begini, dengan adanya kata-kata yuhibu yang menunjukkan kerja hati, itu memperingan kita Pak, memperingan kita. Coba seandainya Pak, tuntutan hadis ini kita harus memberi kepada saudara seperti kita memberi kepada diri kita. Boga mobil dibikeun kan kita, boga imah dibikeun, eta kan berat pisan sih kenapa? Moal mampu kita. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga dia memberi kepada saudaranya apa yang dicintai oleh dirinya. Berat itu Pak. Boga pamajikan dibikeun keur mahiji ge baheula neanganna hese gitu. Nyieun imah hese geus boga dibikeun, boga mobil geus boga dibikeun. Nah, makanya di sini nikmat menggunakan kata yuhibu di mana cinta itu merupakan kerja hati. Minim-minimnya dengan mencintai saudaranya sedarah dan seakidah itu sudah menunjukkan akan kecintaan, sudah menunjukkan akan kesempurnaan iman. Nah makanya para ulama membagi begini,
mencintai di sini terbagi dua. Pertama ada mencintai yang berkaitan dengan ad-din. Itu wajib hukumnya, Pak. Jadi begini, mencintai saudara kita sedarah dan seakidah terkait hal-hal yang sifatnya agama itu wajib. Contoh Pak nih, kita senang dapat hidayah nih, maka kita pun wajib mencintai saudara kita dapat hidayah, wajib itu Pak. Kita wajib nih atau senang akidah kita lurus, maka kita pun wajib mencintai saudara kita yang akidahnya lurus, wajib menginginkan saudara kita memiliki akidah yang lurus. Kita nih rajin sholat Pak, rajin mendirikan sholat, senang mendirikan sholat, maka kita pun harus mencintai saudara kita itu, menginginkan, berharap saudara kita pun rajin mendirikan sholat. Nah kecintaan seperti itu wajib Pak. Kita wajib mencintai diri kita, wajib mewajibkan diri kita berakhlak yang terpuji gitu Pak ya. Kita mewajibkan diri kita berakhlak yang terpuji karena cintanya kita terhadap diri kita kan gitu. Nah mewajibkan memiliki akhlak yang terpuji itu bukan hanya kepada diri kita, kita pun harus mewajibkan diri kita agar saudara kita itu memiliki akhlak yang terpuji. Nah kecintaan yang berkaitan dengan agama, para ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Yang kedua ada kecintaan yang berkaitan dengan duniawi, itu hukumnya sunnah Pak. Sunnah. Makanya ketika tidak dilaksanakan berdosa sih tidak, cuman merugi lah mungkin. Kita sering mendefinisikan begini, sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi. Nah itu dosa sih enggak, tapi rugi. Contoh begini nih, kita menjaga milik kita, katakanlah rumah, tapi kita tidak punya kewajiban menjaga rumah milik orang lain gitu Pak. Tidak punya kewajiban menjaga rumah milik saudara kita, atau hukumnya sunnah lah menjaga rumah milik saudara kita itu. Jadi beda apa nih, menjaga sholat saudara kita seperti halnya kita menjaga sholat kita itu wajib Pak. Tapi menjaga rumah saudara kita itu tidak sampai kepada tingkat wajib, karena itu duniawi. Makanya di sini pentingnya dakwah itu Pak. Dakwah itu kenapa wajib Pak? Dalam rangka apa? Biar keimanan itu bukan hanya diri kita yang melakukan, tapi saudara kita pun mendapatkan hidayah. Wajib dakwah itu. Beda dengan urusan duniawi tadi. Atau bisa begini nih, seseorang baru dikatakan imannya sempurna, ini kaitannya dengan dunia, kalau dia mencintai saudaranya yang berkaitan dengan duniawi seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya yang berkaitan dengan duniawi, hukumnya sunnah. Omanya begini, kita menginginkan harta kita bertambah, sunnah kita pun menginginkan harta saudara kita bertambah.
Tidak wajib Pak, tidak, sunnah kalau berkaitan dengan duniawi. Karena kalau wajib nanti kan jadi berat Pak, berat. Beda dengan urusan agama. Nah itu para ulama membagi dari cinta itu, ada cinta yang sifatnya wajib, ada cinta yang sifatnya sunnah gitu. Dan sering diilustrasikan begini, kata yuhibbu, Pak, yuhibbu itu erat kaitannya dengan kata al-habbu. Apa al-habbu itu? Biji-bijian Pak, biji tanaman. Gini, kalau nanam itu terkadang kan asalnya dari biji itu Pak. Ada biji buah, ada biji duren, ada biji kacang dan lain sebagainya. Nah itu sering diberikan sebuah ilustrasi bahwa cintanya kita terhadap saudara kita sedarah dan seagama itu diibaratkan seperti cintanya seorang petani kepada tanaman. Diilustrasikan seperti bagaimana seorang petani menyukai sebuah tanaman. Kan nih ketika seorang petani Pak menyukai sebuah tanaman, lamun cek bahasa ieu mah naonnya gini, gila tanaman gitu. Kan ada orang teh gila bola, gila tanaman, gila manukan, gila mancing gitu, mancing mania gitu. Ada orang yang gila tanaman itu Pak. Jadi kalau orang sudah betul-betul mencintai sebuah tanaman, itu akan betul-betul memberikan perhatian yang besar, betul-betul memberikan perlakuan yang serius, betul-betul menjaganya, memeliharanya. Seorang petani mencintai tanaman A Pak, dia akan berusaha mencari bibitnya itu, bibit tanaman itu, bibit yang unggul Pak. Dimanapun berapapun dia akan berusaha untuk membeli bibit tanaman yang dia sukai itu. Setelah bibit didapat, dia pun akan menanam tanaman itu bukan di sembarang tanah Pak, bukan di sembarang tanah, tapi dia akan mencari tanah-tanah yang subur, yang unggul. Kalau di kita barangkali tanahnya tanah Lembang lah gitu ya. Karena ini tanamannya tanaman unggulan ini gitu. Kemudian setelah ditanam dia pun akan terus merawat Pak, menjaga, disiram, dipupuk, dibasmi hamanya, kan gitu Pak. Ketika seorang petani menyukai sebuah tanaman, jadi betul-betul dirawat. Nah begitu pula seorang muslim baru dikatakan sempurna keimanannya kalau dia memberikan perhatian yang serius, yang maksimal. Tadi ada yang hukumnya wajib ya, seriusnya itu ada yang sampai ke tingkat wajib kalau berkaitan dengan hal-hal yang agama nih. Makanya nih memberikan hidayah kepada saudara kita itu harus lebih serius ketimbang memberikan makan kepada saudara kita Pak. Makan itu kan kebutuhan jasmani, duniawi itu. Hidayah itu kebutuhan rohani, ukhrawi itu. Yang cuman zaman ayeuna mah kan kadang saudara kitanya pun lebih senang diberi makan ketimbang diberi ilmu, kan gitu masalahnya Pak. Saudara kitanya pun lebih senang diberikan duit ketimbang diberikan doa. Masalahnya di dinya tak. Sok ayeuna parudi ngadoakeun ka dulur. 20 doa lah gandeng rencana. Mending kana mere duit teh kade lah gitu. Kan gitu zaman ayeuna apa zaman materialisme. Padahal mencintai saudara kita, memperhatikan saudara kita terkait dengan agama itu, kalau dia berdosa disuruh segera bertaubat, dia lalai beribadah disuruh rajin ibadah, kalau dia akhlaknya tercela disuruh berakhlak yang terpuji. Itu hukumnya wajib itu.
Jadi lebih wajib memberikan hal-hal yang kaitannya agama ketimbang dunia. Nah, jadi seorang petani tadi akan serius memberikan perhatian perlakuan kepada tanaman yang dicintainya. Begitu pula seorang muslim akan serius maksimal memberikan perhatian terhadap saudaranya yang dia cintai. Itu menunjukkan akan kesempurnaan iman. Atau begini Pak nih, kalau kita kembangkan nih, dan dengan tingkat yang paling rendah aja Pak nih Pak. Kan kalau bicara begini, kalau bicara mencintai itu pertama awalnya dari hati Pak ya, dari hati. Kemudian nanti ada yang berkaitan dengan akal. Yang ketiga ada yang berkaitan dengan anggota badan fisik. Nah, bagaimana kita mencintai saudara kita itu? Kaitkan dengan 3 hal tadi, Pak. Hati, akal, fisik. Bagaimana caranya? Pokoknya begini. Kalau yang berkaitan dengan hati, Pak. Tingkat yang paling rendah ini nih. Kita jangan kalau kita belum bisa membahagiakan saudara kita, maka janganlah kita menyakiti saudara kita gitu, Pak. Itu tingkat paling rendah tuh, Pak. Kalau bisa bahagiakan saudara kita gitu. Tapi kalau kita belum bisa membahagiakan saudara kita, janganlah kita itu menyengsarakan saudara kita. Kalau kita belum bisa menggembirakan saudara kita, janganlah kita membuat sedih saudara kita. Itu tingkat paling rendah itu, Pak. Jadi tidak aktif lah, kalimatnya tidak aktif. Tapi janganlah kalian menyengsarakan saudara kalian. Janganlah kalian kalau belum bisa membuat saudara kalian itu gembira, jangan bikin sedih lah, Pak. Jangan bikin sedih. Peperihan ngegembirakan tuh bisa atuh tong nyedihkan. Kalau kalian belum bisa memuji itu kan kaitannya dengan hati nanti, efeknya kepada hati seseorang. Kalau kalian belum bisa memuji saudara kalian, maka janganlah kalian mencela saudara kalian. Itu kan tingkatannya lebih ringan itu, Pak. Itu yang berkaitan dengan hati. Nanti ada yang berkaitan dengan akal. Kalau kalian belum bisa mencerdaskan saudara kalian, maka janganlah kalian membodohi saudara kalian. Nah, itu. Kalau kalian belum bisa memperdengarkan ilmu kepada saudara kalian, maka berusahalah untuk mendengarkan ilmu dari saudara kalian, kan begitu. Peperihan mere ilmu itu bisa, paling tidak menerima ilmu, kan gitu. Itu kalau yang berkaitan dengan akal. Baru berkaitan dengan kebutuhan fisik, Pak. Kalau kalian belum bisa memberikan keuntungan kepada saudara kalian, janganlah merugikan saudara kalian. Kalau kalian belum bisa memberi saudara kalian, maka janganlah kalian itu mengambil hak saudara kalian. Kalau kalian belum bisa menolong saudara kalian, maka janganlah kalian itu merusak saudara kalian. Itu kan tingkatan paling ringan seperti itu. Ada yang berkaitan dengan hati, dengan akal, dan juga dengan anggota badan. Sekali lagi nih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga dia itu mencintai milik saudaranya seperti dia mencintai miliknya sendiri. Nah, kebalikan daripada cinta, Pak, benci, kan gitu, Pak. Ada yang benci karena Allah, ada yang cinta karena Allah, kan gitu, Pak.
Jadi kalau kalimatnya dibalik begini nih, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga kalian itu membenci apa yang terjadi pada saudara kalian seperti halnya membenci apa yang terjadi pada diri kalian, kan gitu. Makanya ini kalau dikaitkan dengan hadis yang lain begini, riwayat Al-Imam Muslim itu Rasulullah bersabda begini, al-muslimu akhul muslim. Nah itu, seorang muslim itu adalah saudaranya, pakai akhun tuh Pak. Seorang muslim itu saudaranya muslim lainnya. Seorang muslim saudara muslim lainnya. Bagaimana? Satu, layad limuhu itu Pak, tidak menzalimi saudaranya, tidak menganiaya saudaranya. Yang kedua, layah duluhu itu tidak menghinakan saudaranya. Yang ketiga, walayak dibuhu, tidak membohongi, tidak menipu saudaranya. Yang keempat, layah kiruhu, tidak meremehkan, tidak mencela saudaranya. Nah, 4 hal itu kan, 4 hal yang dibenci itu Pak ya. 1, dolim. 2, menghinakan. Yang ketiga, dusta. Yang keempat, meremehkan. Itu kan 4 hal yang dibenci itu, atau 4 hal yang tidak dicintai. Maka 4 hal tadi ini kalau dilakukan sebaliknya dari hadis ini, seorang muslim itu harus membenci menimpa saudaranya kezaliman seperti halnya dia membenci kezaliman itu menimpa pada dirinya, kan gitu tak Pak? Seorang muslim itu harus membenci kehinaan menimpa saudaranya seperti halnya kehinaan itu, atau seperti halnya bencinya dia kalau kehinaan itu menimpa dirinya. Seorang muslim itu akan membenci kebohongan menimpa saudaranya seperti halnya dia pun membenci kebohongan menimpa dirinya. Seorang muslim itu akan membenci ini celak ya, pencelaan ya, peremehan yang menimpa saudaranya seperti halnya pencelaan peremehan itu menimpa terhadap dirinya sendiri. Nah itu kalau kalau dipahami sebaliknya seperti itu Pak, barulah itu yang dikatakan cinta dan benci karena Allah gitu Pak. Kita benci, cinta dan benci karena Allah, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk saudara kita. Cuman tentu caranya harus baik Pak. Cara menunjukkan cinta kita kepada saudara kita karena Allah harus baik. Cara menunjukkan benci kita kepada saudara kita karena Allah pun harus baik gitu. Contoh begini nih. Dulu ada seorang sahabat nih, ini belajar bagaimana Rasulullah menasehati seorang sahabat. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, saya ingin berzinah. Eta para sahabat wah geus aramakeun eta Pak. Ieu teh jelema teh kurang ajar pisan bener. Harapun Rasulullah bilang, ya Rasulullah, saya ingin berzinah. Oleh Rasulullah pada saat itu dinasihati. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai si pemuda ini seperti Rasulullah mencintai dirinya gitu ta. Rasulullah membenci apa yang akan dilakukan oleh si pemuda ini
seperti halnya Rasulullah membenci kalau hal itu dilakukan oleh dirinya gitu. Nah, bagaimana cara menasihati Rasulullah itu? Bijak sekali itu, Pak. Kata Rasulullah itu, wahai pemuda gitu, kalau seandainya ada orang lain yang menjinahi ibumu, kamu rela? Tidak, Rasulullah. Nah, begitu pula orang lain pun tidak mau kalau ibunya dijinahi oleh orang lain. Seandainya kamu itu, putrimu itu dijinahi oleh orang lain, kamu rela? Ya tidak, Rasulullah. Nah, begitu pula orang lain pun tidak mau putrinya dijinahi oleh orang lain. Seandainya istrimu dijinahi orang lain, kamu rela? Ya tidak, Rasulullah. Seandainya bibimu dijinahi orang lain, kamu rela? Ya tidak, Rasulullah. Nah, begitu pula orang lain seperti itu. Tanpa disadari itu masuk ke akal itu, Pak. Logis juga gitu. Si pemuda itu ngerti. Nah, kalau begitu orang lain pun sama. Benci kalau ada orang lain yang menjinahi ibunya, menjinahi istrinya, menjinahi putrinya, menjinahi bibinya. Akhirnya si pemuda tadi tidak jadi melakukan zinahnya itu. Nah, itu cara ini, Pak. Cara membenci sesuatu menimpa saudaranya seperti membencinya sesuatu yang buruk itu menimpa diri kita sendiri. Jadi kalimatnya simpel ini, Pak, ini simpel, tetapi tadi pelaksanaannya itu luar biasa berat. Tapi tentu kita harus berusaha. Yang sulit itu kan bukan berarti tidak bisa, cuman perlu kekuatan yang ekstra, yang maksimal untuk sedikit demi sedikit lah kita itu merealisasikan pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini bismillah kita akan melakukan pengecoran lantai yang pertama gitu, Pak. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, cuaca cerah, Pak. Barangkali ada yang ingin membantu ngecor silahkan gitu. Tapi kalaupun tidak kan ada mobilnya gitu yang ini ya. Mohon doanya saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.